Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur panjang, sehingga dengan adanya umur panjang tadi kita masih bisa melaksanakan aktivitas KBM atau kegiatan belajar mengajar, walaupun dalam tempat yang berbeda. Karena kita melihat situasi pandemi yang mewabah seperti virus corona ini semakin hari semakin meningkat, sehingga kita pembelajarannya harus dengan cara daring atau dalam jaringan. Untuk apa tujuannya? Agar kita terhindar dari berbagai hal-hal yang tidak diinginkan. Sekaligus menyesuaikan dengan anjuran pemerintah, yaitu kita harus memutus mata rantai virus COVID-19. Dengan cara seperti ini, insya Allah kita akan terhindar dari penyakit tersebut, ya. Baiklah anak-anakku, sekarang kita akan belajar PAI. Sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pembelajaran PAI ini kemarin kan kita sudah untuk pertemuan yang pertama, yaitu tentang kewajiban menuntut ilmu. Nah, di bab 6 ini yaitu ada dua. Yang pertama kewajiban menuntut ilmu, yang kedua yaitu berani bertanya dan teladan Nabi Saleh. Sekarang kita bagian yang B-nya, yaitu berani bertanya dan teladan Nabi Saleh. Nah, tapi di sini ada dua poin juga. Yang pertama yaitu sikap berani bertanya. Pertama, berani bertanya, anak itu harus berani bertanya apabila ada hal-hal yang tidak difahami. Misal belajar, tapi dalam belajarnya harus diperhatikan. Jangan ngobrol, jangan bercanda. Ya, belajar di mana saja, mau belajar di rumah, di musola, di masjid, di rumah, pokoknya di setiap tempat pun yang namanya belajar, kita harus mendengarkan dan memperhatikan, gitu ya. Nah, setelah diperhatikan, apabila ada sesuatu yang tidak difahami oleh kita, maka kita harus ajukan pertanyaan. Tapi usahakan dengan cara yang baik. Misalkan mengacungkan tangan, mohon maaf Pak atau Bu atau Ustazah, saya tidak mengerti apa maksud ini. Nanti dijelaskan sama gurunya, ya. Tuh, jadi pertanyaan juga harus dengan cara yang baik, ya. Tapi syaratnya tadi harus mendengarkan dan memperhatikan, jangan bercanda, ya, supaya kita tidak salah paham. Nah, itu. Jadi anak yang baik itu anak yang mau bertanya apabila tidak tahu, karena pepatah mengatakan kalau misalkan kita tidak tahu, maka kita harus bertanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Oke, kita yang kedua. Yang kedua itu yaitu kisah teladan Nabi Saleh. Nah, teladan Nabi Saleh di sini, Nabi Saleh itu adalah keturunan Nabi Nuh. Nah, Nabi Saleh diutus kepada kaum Tsamud. Dulu kaum Tsamud ini adalah kaum yang bertakwa, menyembah Allah. Kenapa? Karena mereka ini dulunya itu adalah kaum Ad, yang mana kaum Ad itu kan kaum Nabi Nuh.
kaum Nabi Nuh kemudian hijrah ke daerah Hijr. Nah, di daerah Hijr itu sebenarnya air mengalir di situ. Kan Hijr itu mengalir. Nah, air mengalir di situ. Air mengalir yang baik. Kemudian daerahnya daerah pegunungan, bebatuan. Kemudian kaum Samud ini tadinya kan setelah kaum Ad hijrah ke Hijr kemudian menjadi kaum Samud, dan itu mereka masih diberikan keahlian baik bercocok tanam, memahat, itu semua mereka masih kuat keahlian di bidang hal tersebut, sehingga mereka banyak membuat bangunan-bangunan yang megah. Bebatuan, gunung-gunung yang begitu banyak bebatuannya itu dipahat sama mereka sehingga menjadi rumah-rumah yang mewah, membuat gedung-gedung yang bagus. Itu modalnya dengan kecerdasan untuk memahat, sehingga mereka membuat banyak relief-relief yang bagus, bahkan patung-patung. Nah, setelah itu mereka dengan kemegahan, kemewahan, nah mereka lupa. Setelah turun-temurun lama mereka lupa. Lupa akan hal itu, sehingga dengan adanya hal tersebut, karena mungkin imannya semakin lemah, jadi mereka akhirnya sombong, lupa diri. Nah, kemudian setelah itu Allah mengutus yaitu seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Saleh. Nah, kemudian setelah congkak itu sombong, mereka menindas orang-orang yang lemah, menindas orang-orang yang miskin. Mereka yang kaya merasakan sombong, merasa ini hak dia, kemudian hasil jerih payah, sehingga sombong, menindas. Akhirnya Allah mengutus Nabi Saleh. Setelah mengutus Nabi Saleh, kemudian Nabi Saleh terus beribadah. Bahkan mereka orang-orang yang besar itu yang sombong tadi sampai menyembah berhala, itu mau mengangkat Nabi Saleh sebagai pemimpinnya, karena dianggap Nabi Saleh ini orang-orang yang baik, dianggap orang yang baik itu di kalangan mereka. Nah, setelah itu Nabi Saleh emang benar diangkat oleh Allah menjadi nabi, akan tetapi Nabi Saleh memihak kepada rakyat yang ditindas itu. Nah, kemudian Nabi Saleh menyerukan kepada orang-orang yang sombong supaya tidak menyembah berhala, karena berhala itu buatan manusia, sedangkan yang membuat kita itu adalah Allah. Nah, dengan adanya itu kemudian mereka tidak setuju dan tidak sepakat. Akhirnya mereka pun orang-orang yang sombong itu berkumpul, kemudian berdialog dengan Nabi Saleh. Wahai Nabi Saleh, wahai Saleh, enggak menyebut Nabi. Wahai Saleh, apabila kamu adalah seorang nabi, maka tunjukkan kenabian kamu, tunjukkan mukjizat kamu. Mereka menganggap kalau misalkan kita menyuruh Nabi Saleh itu memberikan mukjizat kepada kita, memberikan keanehan kepada kita yang diberikan oleh Allah, itu Nabi Saleh tidak akan bisa. Akan tetapi Allah berkehendak lain. Kemudian Nabi Saleh membawa mereka ke atas gunung. Nah, kan gunungnya itu berupa bebatuan. Nah, di atas kemudian Nabi Saleh beserta pengikutnya dan juga orang-orang yang sombong itu langsung mereka ke atas. Nah, setelah itu Nabi Saleh memohon kepada Allah. Kemudian Allah menyuruh Nabi Saleh untuk memukulkan batu. Batu besar itu dipukul, langsung terbelah dua. Akhirnya keluarlah unta besar, unta betina yang besar dan hamil juga. Nah, kemudian
Setelah itu mereka takjub dan aneh. Ternyata emang benar Nabi Saleh ini adalah utusan Allah. Akan tetapi orang-orang yang sombong, yang lemah imannya, mereka bukan malahan semakin taat kepada Nabi Saleh. Walaupun sebelumnya Nabi Saleh mengatakan, boleh saya akan memberikan mukjizat yang diberikan oleh Allah, akan tetapi kalian harus taat dan ikut kepadaku untuk menyembah Allah. Nah, mereka janji tadinya gitu. Tapi dengan hal tersebut mereka malahan mengingkari. Akhirnya mereka tetap orang-orang yang sombong dan congkak itu tidak mengikutinya. Tapi orang-orang yang miskin yang mengikut Nabi Saleh semakin kuat, semakin kokoh bahwa ini adalah utusan Allah. Tapi ada sedikit, hanya sedikit doang yang ikut kepada Nabi Saleh. Nah, setelah itu kata Nabi Saleh, unta ini tolong dijaga dan juga jangan diapa-apakan, ya, harus dijaga dan dipelihara. Karena kalau misalkan ada apa-apa dengan unta ini, apalagi sampai dibunuh, maka kalian akan mendapatkan azab dari Allah. Nah, setelah itu mereka yang congkak, yang sombong juga tadinya tidak menghiraukan, biasa saja, ya nggak apa-apa menuruti. Kemudian kata Nabi Saleh, air yang mengalir itu nanti sehari untuk unta ini, sehari untuk kalian dan ternak kalian. Nah, setelah itu hari berganti hari menyesuaikan dengan ucapan Nabi Saleh. Nah, setelah itu mereka semakin khawatir. Orang-orang miskin semakin kokoh, semakin kuat kepada Nabi Saleh. Dan silahkan kata Nabi Saleh, kalian memerah susu dari unta ajaib ini, dari unta yang diturunkan oleh Allah ini. Iya, susunya itu diperah oleh siapapun itu terus-terusan sampai ngantri pun itu nggak habis-habis susu. Nah, setelah itu kemudian semakin hari semakin cemas orang-orang yang sombong tadi dari kaum Samud. Akhirnya mereka sepakat untuk membunuh unta tersebut. Dan akhirnya ada para pemuda Samud itu diutus untuk membunuh unta tersebut. Akhirnya unta tersebut dipanah dan dipenggal, bahkan disembelih. Nah, setelah itu, setelah untanya terbunuh, mereka datang lagi kepada Nabi Saleh. Wahai Saleh, kami sudah membunuh unta yang engkau sebutkan dari Allah itu. Mana buktinya? Kalau misalkan benar engkau adalah Nabi, mana bukti ucapanmu? Kemudian Nabi Saleh mengatakan, tetap sabar, wahai kaumku, wahai kaum Samud, aku memberikan waktu selama 3 hari. Terserah kamu mau berfoya-foya atau mau ikut denganku. Silahkan kalian berfoya-foya dan pikirkan lagi nanti. Setelah 3 hari nanti akan datang apa yang akan menimpa negeri ini. Nah, setelah itu mereka bubar lagi dan mereka memikirkan apa yang akan terjadi setelah 3 hari. Namun ada pikiran jahat lagi mereka, bagaimana caranya supaya azab itu tidak nyampe kepada kita. Kita bunuh saja Nabi Saleh. Nah, setelah itu mereka berencana, para pemuda yang sangar-sangar itu diutus untuk membunuh Nabi Saleh. Akan tetapi Allah menggagalkan rencana itu. Mereka pemuda tadi sebelum sampai di rumah Nabi Saleh, Allah menurunkan batu-batu. Mereka akhirnya sampai mati. Nah, setelah itu keesokan harinya H-1 mereka Nabi Saleh beserta pengikutnya yaitu hijrah, ngajak hijrah ke Palestina. Nah, setelah
hijrah ke Palestina, akhirnya mereka mendengarkan setelah keluar dari Samud itu, dari Hijr itu. Nah, mereka mendengarkan petir yang begitu besar, dahsyat, kencang. Tapi Nabi Saleh tidak menghiraukan itu, karena itu buat pelajaran bagi mereka, buat pelajaran bagi pengikutnya juga, supaya tidak mengikuti dan tidak congkak seperti apa yang diutarakan oleh kaum Samud. Akhirnya mereka dihujani batu, sehingga banyak rumah-rumah mereka walaupun dari batu tapi pada ambruk. Nah, makanya kita harus meneladani kisah kaum Nabi Saleh. Apa yang harus kita teladani? Yang pertama, sikap kesabarannya dalam berjuang menegakkan kebaikan. Kemudian sikap pantang menyerah, itu yang dimiliki oleh Nabi Saleh. Kemudian sikap berani membela kebenaran, sehingga dengan keberaniannya itu untuk menyerukan kebenaran, dan itu yang berada dalam diri Nabi Saleh. Walaupun banyak celaan, walaupun banyak kerongkongan, walaupun banyak sekali hal-hal yang tidak diinginkan akan menimpanya, tapi Allah akan membantu. Kemudian yang selanjutnya, kuatkan iman, karena lemah iman itu tadi akan menyebabkan kesombongan, keangkuhan. Apalagi dia diberikan kekayaan, nah itu yang menyebabkan kesombongan dan keangkuhan itu. Sehingga dengan hal itu kita harus menguatkan keimanan kita. Kemudian janji itu harus kita tepati. Siapapun kita, berada di manapun kita, maka apabila kita mempunyai janji, maka harus ditepati. Karena al-wa'dud dain, janji itu adalah hutang. Sedangkan hutang harus dibayar. Jangankan di dunia, nanti di akhirat pun kita akan ditagih untuk hutang tersebut. Maka dari itu kita tepati janji, ya. Makanya jangan asal menebar janji, karena janji itu harus ditepati. Nah, mungkin hanya ini untuk pelajaran kali ini. Kita cukupkan, dari Bapak cukup sekian. Kalau yang benar itu datangnya dari Allah, kalau yang salah dari diri pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk tugasnya yaitu silahkan dikerjakan untuk pilihan ganda, ya, pilihan ganda yang ada di halaman yang evaluasi 6, ya, yang ada di halaman 84. Pokoknya pilihan gandanya aja, itu tolong dikerjakan. Hanya PG-nya saja ya, itu dikerjakan. Mungkin dari Bapak cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.